Berikutnya kita langsung masuk acara inti, acara yang kita nantikan bersama-sama, ceramah dari Ustadz Hanan Ataki dengan tema menghilangkan rasa sombong di hati. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame gening nih. Kirain sedikitan. Masih deg-degan. Biasanya ketemu anak-anak muda, sekarang ketemu calon mertuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya untuk kita hari ini dan hari-hari yang tidak terhitung dalam hidup kita. Walaupun kita sering ngecewain Allah, tapi Allah nggak pernah undung. Undung apa? Ngambek. Allah nggak pernah ngambek sama kita. Kadang kalau kita kan sering ya ngambek sama suami. Pernah nggak ngambek sama suami? Kenapa ngambek? Biasanya akhir bulan ya. Kita tuh kalau nggak nyaman dikit sama orang lain, kita langsung menjauh, kita langsung nge-gap, kita langsung ngeblok. Kalau yang senang main di sosial media itu langsung left group, langsung unfollow ya. Kalau kita nggak nyaman dikit sama orang lain, Allah tuh sering kita bikin nggak nyaman sebetulnya. Dengan ucapan kita, dengan perasaan kita, dengan kita tuh kalau di dalam analogi manusia tuh sering selingkuh dari Allah, selingkuh dengan makhluk. Kita curhat ke makhluk, Allah nggak dicurhatin. Padahal Allah datang kepada kita nanya, kamu butuh curhat nggak malam ini? Setiap malam, sepertiga malam terakhir, Allah tuh selalu datang untuk ngejapri kita. Allah nggak ngirim pesan broadcast karena kurang personal. Allah kalau sepertiga malam terakhir ngirim pesannya itu dalam bentuk japrian, langsung ke nomor kita. Masalahnya kita tidur, kita nggak bangun. Apakah malam yang besoknya Allah masih datang? Padahal WA yang kemarin juga belum di-read, tapi dikirim lagi sampai ratusan WA nggak read sama sekali. Padahal kita tuh sering buka handphone, tapi WA Allah nggak pernah di-read. Allah nggak pernah pun undung, nggak pernah ngambek, nggak pernah putus asa, datang lagi, sampai ketika sekali aja kita nge-read WA Allah. Kalau dalam bahasa amalnya, bangun malam terus curhat sama Allah, Allah senang banget sama kita. Ini artinya nggak ada yang lebih maha baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Makanya wajar banget kalau kita bersyukur. Dan bersyukur itu sebetulnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita kepada Allah. Ada teman kita ngebantuin kita terus, wajar gak sih kita berterima kasih? Wajar ya, sekedar ngomong makasih ya, sekedar ngomong gitu doang ya. Ternyata sekali kita ngomong terima kasih, dia tambahin lagi tuh bantuannya, dia tambahin lagi tuh hadiah-hadiah dan kebaikannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Ibu-ibu Majelis Taklim hafal banget ya, Masya Allah. Ustazah nih depan saya kayaknya. Oke.
Kedua, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang banyak hal kita bisa belajar dari baginda Rasul, terutama kita belajar bab tawadu. Tawadu itu Bu, lawannya sombong. Kalau di Indonesia itu orang sering menggunakan dua istilah yang berlawanan, tapi sebetulnya nggak matching. Misalnya sombong lawannya ikhlas, padahal ikhlas itu lawannya bukan sombong ya. Ikhlas itu lawannya apa Bu? Ria. Jadi kalau yang baiknya ikhlas, kalau yang nggak baiknya ria. Sedangkan sombong lawannya adalah tawadu, rendah diri atau rendah hati. Walaupun di sebagian orang dianggap rendah diri itu sesuatu yang nggak boleh, padahal rendah diri itu bagian dari tawadu. Harus rendah diri, harus rendah hati. Sehingga kalau kita udah belajar gimana menjadi seorang yang tawadu, otomatis kita tahu tantangan supaya nggak sombong. Atau sebaliknya, kalau kita belajar hadis-hadis tentang sombong dan kita hindari, otomatis kita menjadi orang yang tawadu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab sombong dan tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya akan ambil beberapa hadis yang disebutin oleh Rasulullah SAW dan dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang larangan sombong dan anjuran untuk bertawadu. Kalau kita memperhatikan ayat yang pertama turun surat apa Bu? Al-Alaq. Kalau kita perhatikan surat Al-Alaq, sebetulnya tema yang ada di dalam surat Al-Alaq itu adalah tema dua hal. Satu tentang kebesaran Allah, yang kedua tentang kerendahan manusia. Itu inti dari surat Al-Alaq. Ibu-ibu bawa Al-Quran? Nah, yang pakai handphone, coba buka aplikasi Al-Quran, surat Al-Alaq. Apa yang dibicarakan Allah di dalam surat Al-Alaq? Surat 96. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui. Ini 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW. Nah, ternyata orang Indonesia selama ini ngelihat ayat ini dari angle apa? Oh, ternyata ayat pertama turun itu tentang anjuran membaca. Padahal bukan itu intinya. Intinya adalah apa yang dibaca. Karena ketika Jibril berkata kepada Rasulullah, Iqra', Nabi nanya kan, Ma'ana biqari. Bisa artinya saya nggak bisa baca, bisa juga artinya apa yang mau dibaca. Jadi intinya itu bukan Iqra', ibu-ibu. Intinya apa yang diiqra'in? Iqra'kan. Sorry ya, saya bahasanya agak-agak capruk ya. Agak kacau. Nggak terlalu tertata.
Iqra itu adalah perintah untuk memperhatikan sesuatu. Jadi bukan, lihat. Bukan itu intinya, objek yang dilihatnya apa gitu kan. Jadi bukan, lihat, gua udah ngelihat dari tadi. Nggak gitu kan. Ngomonglah gitu. Udah dari tadi juga ngomong, bukan itu intinya. Tapi apa yang diomongin, apa yang dilihat, apa yang diperhatiin. Dalam hal ini, apa yang dibaca. Jadi perintahnya, Iqra itu sama kayak kita bilang, coba kamu perhatikan. Iqra itu sama dengan disuruh memperhatikan, cuman dalam bahasa membaca, meneliti, menelaah. Intinya mempelajari. Sehingga kata Allah melalui malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra. Coba kita terjemahin, ya Muhammad baca, ya Muhammad pelajarilah. Bukan itu yang paling penting, tapi apa yang dipelajari. Kayak misalnya seorang ayah atau ibu ngomong ke anaknya, nak belajar. Ya ini juga lagi belajar. Nah, bisa jadi yang dia pelajari bukan mata pelajaran yang besok mau dibahas di sekolah. Bisa jadi yang dia pelajari bukan mata pelajaran yang mau ujian. Makanya yang paling penting belajar apa nih? Nah, di Indonesia banyak orang melihat ayat tentang al-alaq ini hanya dari kata Iqra. Sehingga kesimpulannya ternyata ayat yang pertama turun itu tentang membaca. Akhirnya ada yang baca novel, kan ya? Ada yang baca cerpen. Walaupun semuanya juga boleh, baca novel bagus, baca cerpen bagus. Cuman ada yang paling penting dibaca malah nggak dibaca. Yang gimmick porsinya lebih gede daripada yang utama. Nah ini artinya kita nggak fokus kepada objek pembicaraan dalam Iqra, tapi fokus dengan kata Iqra. Ini yang coba kita mulai perluas pemahaman kita tentang surat Al-Alaq. Ternyata surat Al-Alaq itu bukan surat Iqra. Karena kalau kata Iqra atau kata bacalah ada juga di surat yang lain. Utlu itu juga artinya baca. Rattil itu juga artinya baca. Warattilil Qur'ana tartila. Utlu ma uhiya ilaika, bacalah Al-Quran secara tartil, bacalah ayat-ayat yang telah diturunkan kepadamu. Jadi bukan bacalah yang menjadi inti dari surat Al-Alaq, tapi apa yang harus kita baca, itulah pesan dari surat Al-Alaq. Iqra ma ana biqari. Iqra Muhammad ma ana biqari. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata yang harus kita pelajari, kita perhatikan, yang kita coba baca itu adalah ayat-ayat bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuh. Ibaratnya dalam hidup kita nih, kalau kita pengen jadi seorang muslim yang benar, ada dua materi yang wajib kita pelajari dari sejak kita masih kecil. Ternyata kalau kita masih kecil, bukan belajar sholat dulu, tapi belajar dua hal ini dulu. Satu, belajar meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, dengan kemahaannya, dengan keagungannya. Yang kedua, belajar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari agama Islam. Dan ternyata dua tema ini disebutin oleh Allah di dalam 5 ayat pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang perlu dipelajari? Bacalah atau pelajarilah tentang nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Mengenal Allah dulu. Kalau bahasa fikihnya ma'rifatullah, atau bahasa fikih yang lain disebut dengan istilah akidah. Akidah itu dari kata akad. Jadi akidah itu ada hubungannya dengan akad. Kalau kita dalam kehidupan manusia itu ada namanya akad jual beli, akad hutang piutang, dan akad pernikahan gitu ya. Nah dengan Allah juga ada akad, namanya akidah. Akad apa? Akad la ilaha illallah. Kita mengakui nggak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Itu akad kita sama Allah. Bahasanya la ilaha illallah. Kalau nikah kan akadnya saya terima nikahnya.
Kalau saya ngomong ke anak-anak muda, saya selalu ngasih tips. Kalau kalian mau akad nikah, supaya gampang, carilah saksi yang benar. Jangan pernah jadikan saksi dari mantan. Pasti nggak akan pernah sah. Saya terima nikahnya sah? Enggak. Kenapa? Belum bisa move on. Makanya ada akadnya nih biar halal. Dengan Allah juga ada akadnya. Kalau di zaman Nabi malah akad itu dibentuk dalam baiat, dibaiat dan isinya adalah akad kepada Allah. Akad ini bahasa lainnya adalah akidah. Arti akidah ikatan. Atau bahasa kita mah deal-dealan lah. Perjanjian antara kita dengan Allah. Nah, ini namanya akidah atau ma'rifatullah atau rububiyah, uluhiyah, dan banyak lagi istilah-istilah fikih. Kalau dalam istilah anak muda tuh keep the faith lah. Ya, keep the faith. Jadi tema pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menyebutkan kebesaran Allah. Allah Maha menciptakan, khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Jadi tentang kebesaran Allah, Allah Maha tinggi, Allah Maha kuasa, Allah Maha besar, Allah Maha menciptakan, Allah Maha aja. Setelah ngomongin tentang kebesaran Allah, ayat berikutnya khalaqal insan min 'alaq, membicarakan tentang rendahnya manusia, cuma diciptakan dari segumpal darah. Dalam ayat yang lain dari segumpal tanah, dalam ayat yang lain dari setetes air yang hilang. Ayatnya macam-macam nih, tapi temanya sama. Diciptakan cuma dari setetes air. Allah mengatakan, tidakkah kalian memperhatikan dari apa kalian diciptakan? Dari setetes air yang dipancarkan, kemudian kalian menjadi tumbuh, kemudian kalian menjadi tua, kemudian kalian menjadi mati, kemudian kalian dibangkitkan kembali. Artinya Allah pengen ngasih tahu kita, kamu tahu diri nggak bahwa kamu itu siapa sebetulnya? Ini yang ada di dalam surat Al-Alaq. Jadi Allah tuh ngasih tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau tentang Allah, yang tinggi-tinggi, yang besar, yang agung. Kalau tentang kita, yang rendah, yang kecil, yang tidak ada apa-apanya. Khalaqal insan min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Disinilah ada tema tawadhu. Di dalam ayat min 'alaq inilah ada tema tawadhu. Jadi kalau kita ambil pesan moralnya, manusia, tahu diri, kamu itu cuma ciptaan yang dicipta dari segumpal darah, itu maksudnya. Udah selesai belum? Iqra lagi tuh, baca lagi. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Allah tinggi tuh. Alladzi 'allama bil qalam, yang berkuasa mengajarkan dengan pena. Allah Maha tahu. Semua ilmu itu ada di sisi Allah. Allah tinggi. Setelah itu ayat kelima, allamal insan ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang mereka nggak tahu sama sekali. Bahasa lainnya kita tuh bodoh. Coba lihat tema dari ayat ini. Kebesaran Allah, kerendahan manusia. Kebesaran Allah, kerendahan manusia. Itulah inti dari surat Al-Alaq. Kalau kita singkat, ayat 1 akidah, ayat kedua tawadhu, ayat ketiga akidah, ayat keempat akidah, ayat kelima tawadhu. Akidah, tawadhu, akidah, tawadhu. Itulah inti dari Islam. Itu awal dari penghambaan. Kalau kita terjemahin, bacalah apa yang dibaca. Coba kamu pelajari tentang kebesaran Allah dan tentang asal muasal ciptaan kamu, bahwa kamu itu bukan siapa-siapa. Coba kamu pelajari bahwa dari mana ilmu kamu dapatkan, dari Allah, dan kamu aslinya gak tahu apa-apa. Jadi benar-benar Allah Maha Agung, saya mah apa tuh? Gitu kan? Itu inti dari surat Al-Alaq. Sehingga kata para ulama, ibu-ibu, sifat tawadu itu adalah sifat dasarnya seorang hamba. Sifat wajib bagi seorang hamba itu tawadu. Sedangkan sombong, sifat yang cuma boleh ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang boleh sombong. Allah nggak perlu tawadu. Jadi tawadu itu bukan sifat Allah.
Tapi sombonglah sifat Allah. Sedangkan makhluk kita, sombong bukan sifat kita. Tawadu adalah sifat dasar kita. Disebutlah di dalam surat Al-Alaq. Apa poin pertama? Tawadu adalah sifat dasar hamba. Hukumnya apa memiliki sifat tawadu? Fardu ain. Semua kita harus belajar tawadu. Pertama, tawadu kepada Allah. Kedua, tawadu kepada manusia. Kalau tawadu kepada Allah rendah diri, kalau tawadu kepada manusia rendah hati. Tetap aja namanya rendah. Nggak boleh kita merasa diri kita tinggi. Begitu kita merasa diri kita tinggi sedikit, berarti kita sudah mengambil salah satu di antara sifat Allah yang nggak boleh kita ambil, yaitu sombong. Muncullah hadis Nabi riwayat Muslim. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sekecil zarrah. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sekecil zarrah. Artinya sombong cuma guyon aja gak boleh, apalagi serius. Sombong main-main itu gak boleh, apalagi serius. Jadi kadang-kadang kan kita suka kayak sombong gitu kan, padahal cuma bercanda, cuma guyon, main-main gitu. Misalnya pas baru lahiran anak pertama, anaknya cantik, perempuan, mirip banget sama ibunya, bilang siapa dulu dong ibunya, gitu kan? Suka gitu kan ya? Bercanda sih, cuman ini nggak boleh sering-sering nih kayak gini. Terus apa yang harus kita ucapkan? Kita katakan ini adalah anugerah dari Allah. Barakallah, semuanya juga dari Allah. Kaku banget Ustadz, ya ganti aja dengan terjemahan yang lebih santai. Kan Allah yang ngasih gitu, bukan kan ibunya, kan ayahnya, gitu kan ya. Ada sedikit sombong, itu sombong kecil emang. Tapi kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong, walau misqala dzarrah, walaupun cuma sekecil biji sawi, zarrah, cuma sekecil biji-bijian, padi, gandum, sekecil itu juga nggak boleh ada sombong. Mana sombong yang kecil? Sombong yang nggak sengaja, sombong yang cuma main-main, sombong yang cuma bercanda, kecil kan? Terus gimana Ustadz? Masa kalau nggak sengaja kita juga nggak akan masuk surga? Langsung istighfar. Begitu muncul sombong nggak sengaja, astagfirullahaladzim. Begitu kita sombongnya bercanda, astagfirullahaladzim. Mana pernah Nabi bercanda tapi sombong? Pernah nggak? Ketika ada sahabat bilang, ya Rasulullah, sekarang alhamdulillah saya setelah masuk Islam hidup saya lebih baik. Siapa dulu dong yang mengajarkan kamu Islam? Pernah Nabi ngomong gitu? Nggak pernah. Ya Rasulullah, sekarang ibadah saya lebih baik. Atau ada sahabat yang dijamin surga, siapa dulu dong yang ngajarin kamu tentang ibadah? Siapa dulu yang membawa wahyu kepada kamu? Nggak pernah sama sekali. Tidak ada mithqala dzarrah min kibar, tidak ada sedikit pun rasa sombong di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sombong itu adalah sifat Allah, sedangkan tawadu itu sifat manusia, sifat hamba, sifat makhluk. Diajarin lagi sifat tawadu ini dalam ritual sehari-hari kita. Karena secara bahasa arti tawadu itu meletakkan di tempat yang paling rendah, itu tawadu. Kalau masih ada yang lebih rendah, berarti dia masih sombong. Harus di tempat paling rendah. Nggak ada lagi yang lebih rendah dari itu. Gimana ritualnya? Sujud. Makanya, kenapa Nabi mengatakan posisi hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika sujud? Pesan moralnya apa? Hamba yang paling dekat kepada Allah adalah yang paling merendahkan diri di hadapan Allah. Hamba yang paling dekat kepada Allah adalah hamba yang paling tawadu. Begitu dia sombong, dia jauh dari Allah. Makin sombong, makin jauh dari Allah. Coba, kalau kita sehari-harinya sombong, berdoa kepada Allah, wajar atau doa kita belum diijabah? Kenapa? Jauh dari Allah. Sinyalnya putus-putus. Ibarat wifi nih, kan ada modem. Kita jauh dari modemnya, kan sinyalnya sedikit. Kadang-kadang malah muncul dan hilang, putus-putus, susah. Pas kita ngirim gambar gitu, gambarnya nggak sampai. Kenapa? Karena jauh dari sumber modemnya. Kalau kita pengen sinyalnya bagus, ngirim gambar cepat, nge-upload sesuatu gampang, nge-download sesuatu gampang, gimana? Harus dekat dengan modem.
dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara mendekat kepada Allah itu nggak bisa dengan sombong. Cara mendekat kepada Allah itu harus down to earth, harus tawadu. Itu arti tawadu secara bahasa. Down to earth, serendah mungkin. Nggak ada lagi tempat yang lebih rendah dari kita, yaitu tempat berpijak disejajarkan dengan jidat kita atau kepala kita. Baru namanya tawadu. Ini poin tentang gak boleh sombong dan pentingnya tawadu ibu-ibu. Ternyata ayat yang pertama turun itu bukan ayat Iqra. Karena ayat Iqra mah banyak di Al-Quran dengan bahasa yang lain. Ada Iqra, ada Utlu, ada Waratil, ada lagi yang lain-lain. Ada perhatikanlah, Qul siru, fanzuru, berjalanlah kalian lalu perhatikanlah. Banyak. Cuman apa yang diperhatiin, apa yang dibaca, apa yang ditelaah, apa yang dipelajari, itu intinya. Ternyata yang pertama turun di dalam Al-Quran ayat tentang tema 2, kebesaran Allah, kerendahan manusia. Itu inti dari ayat pertama turun. Sehingga ketika kita pengen dekat kepada Allah, gunakanlah sifat dasar yang wajib bagi kita itu, yaitu sifat tawadu. Makin tawadu, makin dekat kepada Allah. Makin sombong, makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat tawadu itu, Bu, sifat wajib bagi hamba. Yang namanya hamba harus tawadu. Karena kalau dia sombong, namanya bukan hamba, tapi tuan. Tuan itu kan sombong kan, berdirinya tuh membusungkan dada, terus melihatnya dari ujung mata. Sedangkan kalau hamba berdirinya ngebongkok gitu, terus kalau ngelihat itu penuh dengan takzim, dengan penghormatan, respect. Ini namanya sifat hamba. Mana ada Bilal di depan tuannya membusungkan dada? Gak ada, karena itu bukan sifat hamba, bukan sifat budak. Dan kita mah budak kata Tuhan. Kita budaknya Allah, hambanya Allah, Abdullah. Sehingga sifat dari seorang hamba yang wajib itu adalah tawadu, meletakkan dirinya di tempat yang paling rendah. Ibu-ibu pernah nggak mengetes, menguji kita ini udah tawadu atau belum? Kadang-kadang ada orang yang sombong dengan sifat tawadu. Sombongnya lewat sifat tawadu. Gimana caranya? Misalnya disuruh ngaji, Bu, ibu bisa ngaji pembukaan? Gak bisa. Nah, saya mah orangnya tawadu. Sombong dengan tawadu. Begitu ada orang lain yang tampil, bacanya biasa-biasa aja, dia dalam hati, sebetulnya saya bisa lebih dari itu sih, cuma saya nggak mau sombong. Gitu kan ya? Cuman saya nggak mau sombong, kan kita sering ngomong kayak gitu. Saya mah nggak mau sombong, padahal kita sombong dengan sifat tawadu. Nah, ini salah satu bukti nih, salah satu indikasi kalau kita tuh belum tawadu sebetulnya, masih sombong, cuman sombongnya dengan sifat tawadu. Sama kayak orang riya dengan ikhlas. Dia riya dengan keikhlasannya. Gimana riya dengan keikhlasannya? Dia misalnya ibadahnya nggak mau disebut-sebut. Ada temannya bilang, alhamdulillah hari ini saya puasa sunnah gitu ya. Oh gitu. Nggak apa-apa juga sih. Dalam hati kita ngomong gini, ya saya mah sebetulnya terbiasa puasa udah 10 tahun, cuman karena menghormati yang undang kali ini saya batal. Itu sombong, itu riya dengan sifat ikhlas. Ngomong ke temennya, saya itu alhamdulillah ya nggak pernah berhenti tahajud teh, setiap malam pasti tahajud, walaupun pulangnya telat tetap aja tahajud, udah 10 tahun loh. Ngomong kayak gitu. Niatnya apa? Niatnya awalnya cuma pengen ngasih tahu, terus lama-lama jadi kayak riya gitu. Cuman dia bilang, cuman saya nggak pernah ngomong ke siapa-siapa, ke kamu doang ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nah, berarti dia riya dengan sifat ikhlas. Kalau ini sombong dengan sifat tawadu. Coba tes, Bu, tawadu kita. Salah satu caranya gini, seberapa gampang kita tersinggung ketika dihina oleh orang lain. Ketika kita gampang tersinggung saat dihina oleh orang lain, berarti kita menganggap diri kita mulia. Berarti kita menganggap diri kita tinggi. Ketika direndahkan, kita merasa yang rendahin gua. Berarti kita kan merasa tinggi kan?
Padahal tawadu itu pada dasarnya artinya meletakkan diri di tempat yang paling rendah sampai nggak bisa direndahin lagi. Ketika direndahkan, biasa aja. Kenapa? Saya lebih rendah dari itu. Ketika dihina, dia biasa aja. Kenapa? Saya lebih hina dari itu. Berarti dia tawadunya luar biasa nih. Kalau masih merasa direndahkan, masih nggak rela dihina, berarti kita merasa diri kita tinggi sehingga diletakkan di tempat yang lebih rendah daripada tempat kita. Ini namanya sombong. Gampang nggak tuh? Susah ya. Makanya kita harus banyak istighfar. Astagfirullah, saya belum tawadu. Astagfirullah, saya masih sombong. Astagfirullah, saya masih merasa diri saya mulia. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian mulia. Kalau kita ketemu sama orang yang lebih muda dari kita, anak muda, kita bilang dosa saya lebih banyak daripada dia. Toh saya duluan yang bikin dosa kan? Kalau kita ketemu sama orang yang lebih tua, kita katakan amal soleh dia lebih banyak daripada saya. Jadi tetap melihat dirinya rendah dan melihat orang lain lebih daripada dia. Inilah tawadu. Sehingga ketika orang merendahkan kita, nggak bisa, soalnya kita itu udah berada di tempat yang paling rendah. Ibaratnya kita udah berada di paling bawah. Kata teman kita, turun, mau turun kemana lagi? Kita udah di paling bawah. Kecuali kita berada di atas, disuruh turun kan agak tersinggung nih. Karena kita di atas, saya di kursi. Ustaz turun, jangan di kursi, tersinggung kan? Karena di atas, tapi kalau saya di bawah, Ustaz ke bawah lagi, ke bawah kemana? Orang saya di paling bawah. Itulah tawadu. Merasa dirinya paling rendah, sehingga udah nggak bisa lagi direndahkan. Itu dari kita, Bu. Dari Allah, kata Nabi, tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan meninggikan dia. Jadi yang mengangkat kita itu Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang tu'izzu, yang meninggikan, yang memuliakan siapa yang Allah kehendaki, bukan kita. Jangan meninggikan diri, biar Allah yang meninggikan. Kalau kita pengen ditinggikan oleh Allah, rendahkan diri. Tapi kalau kita meninggikan diri, Allah rendahkan. Ini yang salah paham di antara kita selama ini. Pengen jadi orang mulia, dihormati orang, akhirnya kita mengangkat diri, Allah akan jatuhkan. Harusnya kalau kita pengen jadi orang yang dihormati, dimuliakan orang lain, kita rendahkan diri, Allah yang akan angkat. Kalau Allah angkat, nggak ada yang bisa jatuhkan. Tapi kalau Allah jatuhkan, nggak ada yang bisa mengangkat. Ini sifat dasar. Bisa dibilang kata para ulama, ini yang harus dipelajari dulu sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim. Belajar tawadu di hadapan Allah. Belajar rendah diri di hadapan Allah. Belajar inni faqirun ilaik, saya butuh kepada Engkau ya Allah. Karena kalau seorang hamba nggak ngerasa butuh kepada Allah, itu sombong. Nanti muncul ayat setelahnya. Kalla innal insana la yatagha. Sungguh manusia itu akan melampaui batas, melakukan hal-hal yang aneh, yang di luar nalar gitu, yang nggak pernah kepikiran. Kenapa bisa kayak gitu? Jawabannya ar-ra'ahu istaghna, ketika dia memandang dirinya serba cukup, sombong. Jadi 5 ayat pertama tentang tawadu, setelah itu tentang sombong. Lihat surat pertama turun, tawadu, sombong, setelah akidah, itu aja yang dibahas. Pernah nggak ngebahas dari angle ini selama ini, Bu? Rata-rata kalau bahas surat Al-Alaq yang dibahas adalah kata Iqra. Saya belajar tafsir di Al-Azhar, dan di dalam materi kuliah saya di Al-Azhar itu kan kalau belajar tafsir kata demi kata, bahkan sampai huruf demi huruf. Sampai ada dulu di Al-Azhar itu seorang doktor, disertasinya itu 1 huruf Al-Quran, cuma huruf lam, disebut Doktor Lam. Dia cuma ngebahas lam di dalam Al-Quran. Ada lam ini, lam itu, banyak lam di dalam Al-Quran. Kenapa pakai alif lam, kenapa nggak pakai alif lam? Itu disertasinya huruf lam doang tuh, setebal ini. Gimana dengan huruf hijaiyah? Ya. Jadilah dia, mungkin bukan profesor lagi, udah jadi berjilid-jilid buku tuh. Makanya di Al-Azhar kita belajar tafsir, disampaikan mana yang pesannya, mana yang cuma medianya, mana yang intinya, mana yang gimmicknya. Kita belajar itu, termasuk surat Al-Alaq. Ternyata surat Al-Alaq itu intinya bukan Iqra, tapi intinya justru membaca kebesaran Allah dan mempelajari kerendahan manusia.
Sehingga kalau manusia mulai meninggikan diri yang ada di dalam ayat 7, jadilah dia seperti di ayat 6, la yatgha, melampaui batas. Siapa orang yang jadi ikon la yatgha, melampaui batas? Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun wahai Musa, innahu tagha. Taghut, yatgha itu sama. Perubahan dalam grammar doang tuh. Apa arti tagha? Melampaui batas, sombong, angkuh, congkak, diktator, kejam. Kenapa semua itu bisa terjadi? Ketika dia merasa dirinya tidak butuh kepada siapapun. Ketika dia merasa dirinya gak butuh lagi kepada Allah, itu awal dari munculnya kesombongan. Siapa dia yang disebutin di dalam ayat ini? Abu Jahal. Kalau di dalam ayat 6 dan 7 yang disebutin di sini adalah Abu Jahal. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa dirinya serba cukup, nggak butuh lagi kepada Allah, nggak butuh lagi kepada orang lain, jadilah sombong, jadilah tagha, melampaui batas. Kayak kita nih, ketika kita merasa harta kita udah berlimpah, jabatan kita berada di puncak, fisik kita sehat, habis general check up nggak ada masalah, kita nggak mau lagi dekat sama orang lain. Kita merasa tinggi di depan orang lain. Kalian yang butuh saya. Kepada pembantu, kamu yang butuh saya. Kepada tetangga, kamu yang butuh saya. Kepada orang lain, teman, karyawan, semuanya kita merasa tinggi. Kenapa? Karena kita istaghna, merasa nggak butuh lagi kepada orang lain. Nggak mau baik-baikan sama orang lain karena nggak merasa butuh. Gua nggak butuh dia, gitu kan? Tapi begitu kita merasa butuh kepada seseorang, kita langsung down to earth. Kita langsung japri dia duluan, kita telepon duluan, nggak diangkat, nggak tersinggung. Orang butuh. Tapi kalau nggak butuh, sekali nggak diangkat, langsung tersinggung. Makanya di sini dibahas banget nih, ketika kita merasa nggak butuh kepada Allah. Contoh kayak hidup kita pas lagi normal, doanya juga standar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, gitu kan? Hidupnya lagi normal nih, nggak merasa butuh sama Allah. Begitu ada masalah, doanya gimana? Ya Allah, gitu kan, nangis-nangis, sampai sujud, sampai segala macam, jungkir balik supaya dikabulkan. Justru kondisi ketika kita merasa sangat butuh pada Allah, itulah saat kita dekat kepada Allah, yaitu tawadu, rendah diri, butuh kepada Allah, nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Cuman masalahnya, bisa nggak sih kita punya sifat itu setiap hari? Jangan pas lagi ada masalah doang. Coba, kapan kita paling dekat sama Allah, Bu? Kapan kita ngerasa paling dekat sama Allah? Pas lagi banyak masalah ya? Pas lagi banyak hutang, lagi masalah dengan pasangan, lagi sakit, lagi ribut dengan orang lain. Itu saat lagi ada masalah, kita kan ngerasa dekat sama Allah kan? Kenapa? Karena kita ngerasa butuh, dan itu tawadu. Tadi saya bilang, sifat manusia tawadu itu membuat dia lebih dekat ke Allah. Sombong membuat dia jauh dari Allah. Begitu hidup kita normal dan gak ada rasa butuh pada Allah, kita akan jauh dari Allah, otomatis. Masalah kita selesai, hutang kita terbayar, fisik kita udah sehat lagi, mulai satu persatu amal soleh kita tinggalkan. Tadi rajin tahajud, rajin puasa, rajin sedekah, rajin tilawah, doanya panjang. Begitu gak ngerasa lagi terlalu butuh sama Allah, berkurang drastis, seketika. Bukan kadang-kadang gak bertahap, Bu. Gak tahajud dulu, yang lain masih ada, enggak. Kadang-kadang seketika hilang. Kenapa bisa gitu? Karena kita mulai ada rasa istaghna. Istaghna itu varian dari kibar, dari sombong. Merasa nggak butuh sama Allah. Terus Allah katakan, gimana? Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah nyindir Abu Jahal.
yang sombong, yang angkuh, yang merasa dirinya mulia. Tahu nggak Bu, kenapa Abu Jahal nggak mau beriman kepada Muhammad? Apakah dia nggak ngerti Islam? Abu Jahal itu bukan orang yang bodoh nggak bisa baca tulis Bu. Bodoh di dalam bahasa itu adalah bodoh kiasan. Dia itu pintar. Malah Abu Jahal itu julukan sebelum Islam itu Abu Al-Hakam, guru bangsa. Bisa dibilang kalau bahasa kita tuh kayak cendekiawan. Abu Al-Hakam, cendekiawan Mekah tuh. Orang kalau misalnya mentok nanya sesuatu ke Abu Jahal. Kalau orang bingung nanya sesuatu ke Abu Jahal, nanya sejarah, nanya sastra, nanya filsafat, nanya tentang hal-hal yang bijak, selalu datangnya kedua orang. Kalau nggak Abu Jahal, Abu Bakar. Karena dua orang ini dikenal bijak. Kenapa dijuluki Abu Jahal, bapak yang bodoh, padahal dia bijak? Karena dia sombong. Kebodohannya bukan karena dia nggak bisa baca tulis, bukan karena dia nggak berilmu, karena dia sombong. Berarti Iqra bukan soal baca tulis, tapi soal mempelajari sifat tawadu dan sombong. Bahkan Nabi sampai akhir hayatnya nggak bisa Iqra. Kalau diterjemahin baca tulis, Nabi itu nggak bisa baca tulis. Apakah Nabi bodoh? Enggak, karena tren belajar pada masa itu bukan dengan cara membaca dan menulis. Tren belajar pada masa itu adalah dengan cara mendengar dan menghafal. Kan setiap zaman itu trennya berubah-ubah kan. Kalau sekarang kita mendengar dan menghafal itu susah Bu. Hafal Quran aja, Al-Ikhlas kadang-kadang suka. Oke lah kalau Al-Ikhlas masih mending. Al-Kafirun tuh surat paling panjang ya. Kenapa paling panjang? Kalau dibaca nggak khatam-khatam, muter. Ini ujungnya mana ya? Muter terus kan ya. Al-Kafirun doang gitu. Kenapa? Karena di zaman kita trennya bukan menghafal, tapi pakai gadget, tinggal download. Jadi orang yang dianggap sekarang jadul tuh orang yang nggak punya aplikasi download kayak gitu, nggak punya Play Store di handphonenya, handphonenya jadul banget misalnya. Di zaman Nabi, trennya bukan download, bukan baca, bukan tulis, mendengar langsung menghafal, dan Nabi hafalannya emang dahsyat. Jadi Nabi itu pintar, cuman nggak pakai tren kita. Bukan pintar baca, bacanya cepat, nulisnya bagus, ngetik di komputernya cepat gitu 10 jari. Bukan itu tren belajar pada masa Nabi. Berarti kalau kita lihat kata Iqra dari angle sejarah, pesannya bukan baca tulis. Kecuali ngelihat Iqra dari angle kekinian, baru baca tulis. Sedangkan dalam angle sejarah, Iqra itu bukan baca tulis, pelajarilah. Terus apa? Tadi kebesaran Allah, kerendahan manusia, itu intinya. Karena kalau manusia tidak tawadu, pasti dia akan menentang dan menolak kebenaran. Abu Jahal itu nggak mau masuk Islam bukan karena nggak ngerti agama. Bahkan Abu Jahal itu lebih ngerti Al-Quran daripada kita Bu. Lebih ngerti. Iblis lebih ngerti Al-Quran daripada kita. Tapi apa yang membuat Iblis jadi durhaka kepada Allah, nggak mau sujud kepada Adam? Aba wastakbara, dia enggan karena dia sombong. Dia enggan karena dia sombong. Gitu kan ayatnya. Apakah Iblis itu orang bodoh? Iblis itu pintar banget Bu. Pernah jadi selebgram. Followersnya tuh banyak banget Iblis teh. Dia itu ibadahnya luar biasa. Iblis itu kan dari golongan apa? Jin. Namanya Iblis. Bangsanya jin. Kayak kita, namanya Hanan, bangsanya manusia. Sukunya Aceh, tinggalnya Bandung. Jadilah sekarang sok-sok Sunda gitu ya. Tapi alhamdulillah saya ngerti bahasa Sunda. Udah 10 tahun di Bandung. Udah jadi orang Sunda. Sundais. Udah bisa nyebut Eis. Kalau dulu nyebutnya bukan Eis Bu, Aish. Masih di Mesir soalnya. Kan panggilan Nabi kepada Aisyah tuh Aish, sampai di Sunda Eis. Iblis itu Bu, salah satu tokohnya jin. Salah satu tokoh jin. Dulu ketika Allah mengutuk bangsa jin, karena bangsa jin itu yufsiduna fil ard, suka perang di muka bumi lebih daripada manusia. Kalau sekarang aja manusia lihat tuh di Suriah, di Palestina kan, di Rohingya kan kayak bukan manusia kan ya.
Ada orang sekejam itu gitu, ngebunuh anak kecil sampai 500.000 orang anak kecil, yang kakinya putus lah, yang kepala belah kedua. Mungkin kita nggak update aja nih apa yang terjadi di Suriah. Sampai hari ini masih terjadi. Kok ada sih orang sekejam itu masih bisa makan, tersenyum di bawah penderitaan, di atas penderitaan orang lain? Di Rohingya, kok ada sih orang tega-teganya ngebakar manusia, hidup-hidup dibakar, Bu. Diikat sama anaknya, ibu sama anaknya ditaruh di dalam api. Teriak-teriak sampai hilang suara mereka karena udah terbakar. Kok ada manusia sejahat itu? Nah, jin lebih parah dari itu dulu, Bu. Membunuh sesama jin. Ada jin yang dulu tinggal di Rohingya, di Suriah, di Irak, kan jin juga tinggalnya di bumi. Ada jin yang di daerah Bintaro. Ternyata jin dulu juga sekali perang, yufsiduna fil ard, suka merusak di muka bumi. Akhirnya karena sering merusak, Allah binasakan. Kayak Allah pernah membinasakan manusia golongan umat Nabi Nuh, Nabi siapa? Soleh, ya kan ya? Nabi Musa kan dibinasain tuh. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom. Allah membinasakan jin. Nah, setelah Allah membinasakan jin, akhirnya Allah melarang jin tinggal di darat. Dulu jin tuh tinggalnya di darat, Bu. Tempat kita tinggal dulu tuh rumah jin. Tapi gara-gara mereka udah dikutuk, akhirnya mereka diusir ke laut. Gak boleh lagi tinggal di darat. Sehingga kerajaan jin itu ada di laut, di samudra. Mungkin ada hubungannya juga dengan segitiga Bermuda. Karena emang kerajaan jin itu ada di laut, nggak boleh lagi di darat. Kalau jin ada di darat, itu lagi traveling. Bukan tempat tinggalnya. Gua traveling doang, tenang, gua nggak akan tinggal di sini. Karena tempat tinggal jin itu bukan di darat, di laut. Dia traveling ke darat. Dia kayak lagi touring gitu ke darat. Bukan tinggal di darat. Nah, di antara jin yang dibinasakan, ada satu jin ketika dibinasakan Allah selamatkan. Kayak ketika Allah membinasakan kaum Nabi Nuh, Allah selamatkanlah Nabi Nuh di Bahtera. Allah binasakan kaum Sodom, Allah selamatkanlah Nabi Lut dengan disuruh keluar dulu sebelum pagi hari. Begitu juga dengan jin. Allah binasain jin, sebelumnya Allah selamatkan dulu satu jin yang soleh banget, namanya iblis. Soleh banget. Ibadahnya gimana, Bu? Saking solehnya, dia tuh nggak disebut jin, dia disebut malaikat. Saking ibadahnya luar biasa. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu illa iblis. Maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Nah, iblis mah kan gak disuruh. Itu kan logikanya. Allah kan nyuruhnya malaikat. Kenapa iblis disalah-salahin? Orang iblis nggak disuruh, kecuali Allah bilang, ketika kami berkata kepada malaikat dan jin, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah kecuali iblis. Oke, tapi Allah bilangnya, ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Nah, iblis mah nggak disuruh. Apa rahasianya? Ternyata, bagi Allah, iblis itu udah dimasukin golongan malaikat. Kenapa dimasukin golongan malaikat? Saking solehnya iblis. Jadi nggak dibilang, lu jin kan? Enggak, dia tuh malaikat. Bahkan iblis itu, kalau dengan malaikat, dia mainnya sama malaikat-malaikat senior. Jadi gengnya beda tuh. Mainnya sama Mikail, sama Jibril, yang keren-keren lah pokoknya. Jadi kalau udah mereka lewat tuh sekelompok malaikat, terus ada iblis di situ, kan gengnya geng-geng senior gitu kan. Malaikat-malaikat yang lain segan gitu. Lewatnya iblis. Iblis lewat, yang lain pada melipir, nggak enak soalnya segan sama iblis. Saking solehnya iblis. Ibadahnya ratusan tahun, Bu. Nah, kita mah ibadah cuma bulan Ramadan aja nggak istiqomah ya. Semangatnya cuma 10 pertama, 10 kedua masjid udah luas tuh. 10 ketiga mall yang sempit. Kenapa? Ibadah kita nggak istiqomah. Iblis beribadah ratusan tahun, ribuan tahun nggak pernah berhenti. Sampai akhirnya Allah mengangkat iblis di antara para malaikat. Ibadahnya itu udah setara dengan malaikat. Dibawalah iblis ke surga, naik ke langit. Kayak Nabi siapa yang naik ke langit? Oke, siapa lagi? Nabi Isa diwafatkan dinaikkan ke langit tapi belum wafat. Ini ada Nabi yang diwafatkan di langit. Idris. Satu-satunya manusia meninggalnya di langit dan kuburannya di langit. Kita kan meninggalnya di bumi, ada yang di laut, ada yang di udara, ada yang di darat gitu. Kalau Idris meninggalnya di langit.
Mau meninggal aja terbang dulu, pakai bisnis kelas terbang. Meninggalnya harus di langit dan dimakamkan di langit. Idris. Manusia ada yang kayak gitu. Isa diangkat ke langit dan belum diwafatkan, nanti diturunkan lagi. Iblis pernah digituin, naik ke langit tinggal di surga. Terus kenapa tiba-tiba diusir dari surga, dikutuk pula? Yang tadinya keren, iblis tuh wajahnya good looking banget lah pokoknya. Kalau iblis posting sesuatu, wah keren ya, ganteng ya, pada gitu iblis. Kan seganteng-gantengnya jin itu adalah iblis. Ganteng banget, gagah gitu. Rambutnya gondrong segini, terus ya janggotan tipis gitu. Masa saya sama ya sama iblis? Iblis tuh ganteng, Bu. Kenapa tiba-tiba jadi jelek? Pokoknya orang kalau Halloween gitu, kalau pengen mirip-mirip setan pasti dijelek-jelekin kan? Masa pengen jadi setan jadi ganteng? Enggak kan? Rata-rata kalau jadi setan dia jelek. Misalnya kayak misalnya mau jadi zombie, kan dibikin jelek tuh zombie tuh. Kenapa? Karena emang fitrah dari iblis itu sekarang jelek. Setelah dikutuk, pertanyaannya kenapa dikutuk? Padahal udah soleh banget. Aba wastakbara, sombong. Gimana sombongnya iblis? Sombongnya iblis adalah mengatakan ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini kata-kata mantranya iblis, Bu. Jangan pernah kita bilang saya lebih baik daripada dia. Itulah mantranya iblis. Itu sombong. Saya lebih kaya daripada dia, itu sombong. Saya lebih ganteng, lebih cantik daripada dia, itu sombong. Saya lebih berpuasa daripada dia, itu sombong. Kalau kita udah kena penyakit ini, langsung Allah mengusir kita, bahkan khatamallahu ala qulubihim, menutup hati mereka. Ini bahaya banget. Karena sifat dasar manusia itu bukan sombong, tapi tawadu. Harusnya dia nggak ngomong saya lebih baik daripada Adam, tapi sujud aja, karena Allah yang menentukan siapa yang lebih baik. Inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa, bukan yang diciptakan dari api atau tanah. Ternyata kesalahan iblis itu bukan tidak beribadah, ahli ibadah justru. Bukannya iblis itu bodoh, bahkan banyak ilmu justru. Kesalahan iblis itu sombong. Dia mengambil salah satu sifat Allah yang harusnya tidak boleh diambil oleh makhluk. Bisa dibilang sombong itu kalau diibaratkan oleh Nabi, salah satu di antara dua helai kain ihramnya Allah. Laki-laki kan pakai kain ihram dua helai ya. Nah, salah satu di antara kain ihramnya Allah itu adalah sifat sombong. Siapa yang mengambil kain itu, berarti dia telah menghina Allah. Ibaratnya mengambil kain ihram berarti kan menghina. Orang yang lagi pakai kain ihram kebuka auratnya kan. Siapa yang mengambil sifat sombong, berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh sama sekali. Nah, apa bentuk sombongnya? Satu, bentuk sombongnya merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ana khairum min. Abu Jahal tuh kayak gitu. Apakah Abu Jahal gak ngerti Al-Quran? Ngerti banget. Terus kenapa kok dia gak beriman? Sombong. Apa yang disombongin Abu Jahal? Dia merasa derajatnya lebih tinggi daripada Muhammad. Itu Abu Jahal. Dia ngerasa bahwa saya kan tuan kabilah saya, tuannya satu klan. Jadi kepala suku itu Abu Jahal. Sedangkan Muhammad orang biasa, bukan kepala suku, walaupun bukan budak. Masa orang biasa mau mendakwahi kepala suku, terus tiba-tiba kepala suku jadi umatnya, jadi pengikutnya? Gak mau, males. Abu Jahal itu gak mau follow Muhammad. Kenapa nggak mau follow? Kan saya lebih senior daripada Muhammad, masa saya follow dia? Dia aja yang follow saya dulu, nanti saya fall back gitu. Jadi Abu Jahal itu sombong, itu masalahnya, bukan nggak ngerti Al-Quran. Bahkan kalau ibu-ibu baca surat An-Najmi, Nabi pernah lagi baca Al-Quran surat An-Najmi, Abu Jahal dengar. Pas udah lama-lama dengar, akhirnya Abu Jahal menangis, saking dia tersentuh dengan bacaan surat An-Najmi. Berarti dia ngerti. Lalu ayat terakhir dari surat An-Najmi itu ayat sajadah, disuruh sujud. Abu Jahal nggak sengaja sujud. Coba, Nabi lagi baca An-Najmi, pas sampai di ayat terakhir fasjud, maka Abu Jahal juga sujud.
Pas Abu Jahal sujud, Nabi senang banget, dikira Abu Jahal udah masuk Islam. Akhirnya Nabi mendekat kepada Abu Jahal mengatakan, "Ya Abul Hakam, apakah kamu sudah masuk Islam?" Dia bangkit, dia sadar, enggak, saya tersihir, dia pergi. Berarti kan secara alam bawah sadar, dia tuh mengakui kebenaran Islam, mengakui indahnya Al-Quran. Cuman pas dia udah sadar, muncul lagi sombongnya, dia menuduh dia itu tersihir, sombong. Sehingga ketika Nabi mengatakan hadis tadi, hadisnya panjang, kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil zarrah rasa sombong. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah seseorang itu suka pakai baju bagus, suka pakai kendaraan bagus, suka pakai aksesoris yang bagus, apakah itu juga nggak boleh?" Kata Nabi, "Sesungguhnya Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi boleh pakai baju bagus, pakai aksesoris bagus, kendaraan bagus itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu sombong. Sombongnya gimana kata Nabi? Sesungguhnya sombong ada dua. Satu, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Sekecil zarah sombong nggak akan masuk surga. Sekecil zarah itu gimana? Hanya 1 senti pakaian, kalau bikin kita sombong, itu kita nggak akan masuk surga. Kita pakai baju nih, beda dikit warnanya sama teman kita, bikin kita sombong. Kelihatan nih, yang ini original, yang ini KW. Kayak tas gitu kan. Ada tas, sebutlah tas Hermes. Ada yang original, ada yang KW. Kalau yang KW misalnya belinya mungkin di Tanah Abang misalnya. Mereknya sama, warnanya sama, beda resletingnya doang dikit. Ketahuan yang mana original, yang mana KW. Wah, ketahuan KW, nggak mau deket-deket lah. Saya mah bawanya yang original, yang harganya 500 juta. Kalau itu bikin kita ngerendahkan orang lain, maka kita sudah punya sombong. Walaupun sekecil kancing baju, walaupun sehelai benang, dan itu nggak akan masuk surga. Terus gimana kalau kita ngeliat orang pakai yang KW, sedangkan kita beli mahal-mahal tapi mirip gitu? Kita bersyukur, alhamdulillah ternyata tas saya biasa-biasa aja, semua orang juga bisa beli, gitu kan ya? Iya. Jangan lihat dari uangnya, karena kalau kita lihat dari harganya, kita jadi sombong. 1 rupiah kita merasa lebih dari orang lain, berarti kita sombong. Dan itu disebutin di surat Al-Kahfi. Ada 2 laki-laki Bani Israel, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya bilang, "Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara." Saya itu lebih banyak harta dari kamu, lebih banyak pengikut. Akhirnya dia dibinasakan. Yang miskin bilang, "Semua ini dari Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, dikasih ke kamu, dikasih ke saya, cuma titipan dari Allah. Bukan kitanya hebat, Allahnya yang hebat ngasih ke kamu." Jadi kalau harta kita banyak, yang hebat siapa, Bu? Allah yang ngasih ke kita. Allah bisa aja ngasih harta yang sama ke orang lain. Lagi pula di atas langit ada langit. Kita kaya, ngerasa kaya, padahal banyak orang lebih kaya dari kita. Di Indonesia naik CR-V, sampai di Dubai CR-V itu taksi. Di Indonesia naik Alphard, di Hong Kong Alphard itu taksi online di Hong Kong. Oh, berarti biasa-biasa aja. Di atas orang kaya ada yang lebih. Di Dubai orang naiknya Lamborghini, naiknya Porsche, naiknya udah Ferrari. Di kita taksi aja udah sombong, klaksonnya panjang kalau lampu merah. Kenapa? Ngerasa di depannya cuma angkot, di depannya cuma mobil biasa. Nah ini adalah min kiber, ada rasa sombong walaupun sedikit. Nanti ada lagi hadis hubungannya dengan sifat sombong. Ibu-ibu pernah dengar istilah isbal nggak, Bu? Apa tuh isbal? Selama ini kan kata orang isbal itu berpakaian untuk laki-laki yang di bawah mata kaki ya. Katanya itu isbal. Coba ibu-ibu pelajari lagi cerita dan culture di zaman ketika hadis isbal itu disampaikan, biar kita ngerti. Makanya kalau baca hadis doang nggak baca sejarah, kita jadi kaku. Baca hadis, baca sejarah juga biar tahu culture-nya. Kata Nabi apa? Tidak akan masuk surga laki-laki yang memakai pakaian di bawah mata kaki atau isbal. Tidak akan masuk surga. Ini senada dengan hadis, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong walaupun sekecil zarah. Apa pesan dari hadis isbal? Ternyata
Hadis isbal itu bukan soal ukuran pakaian. Coba baca lagi sejarahnya. Di zaman dulu, orang Arab membedakan kaya dan miskin dari ukuran pakaian. Kalau orang kaya pakai jubahnya di bawah mata kaki, orang miskin pakai jubahnya di bawah lutut, saking nggak bisa beli kain. Sehingga ketahuan status sosial itu dari pakaian. Oh, ini orang miskin, ini budak, oh, ini orang kaya. Jadilah orang kaya itu menyombongkan diri dengan jubah-jubahnya yang di bawah mata kaki dulu. Sekarang berubah. Orang miskin juga kalau pakai celana jeans keinjak-injak ya. Berarti yang membedakan status kaya dan miskin sekarang itu bukan ukuran pakaian, tapi brand. Maka hadis isbal kalau diterjemahkan ke dalam konteks kita sekarang bukan lagi ukuran pakaian. Sombong nggak tuh dengan pakaian tersebut, brandnya? Misalnya dia pakai jam tangan yang harganya sekian, dia pakai baju yang harganya sekian, dia pakai celana. Kalau brand itu bikin dia sombong dan merendahkan orang lain, itu isbal. Sehingga dia tidak akan masuk surga. Pakaian, kendaraan, rumah, terus nanti kartu di dalam dompetnya ada yang gold, ada yang silver, ada yang apa misalnya. Kan itu bisa bikin seseorang sombong kan? Kalau dia menyombongkan diri, sepatu gitu keluar, mana suka beli itu, yang lain oh di Indonesia juga belum ada, saya udah punya. Kalau karena dia beli itu nyaman, nggak masalah. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau dia beli itu pengen nunjukin bahwa saya punya yang orang lain belum bisa, berarti dia sombong. Itu isbal. Dulu iPhone 7 belum ada di Indonesia, dia udah beli. Belinya di mana? Belinya di luar negeri. Sehingga pas dia ke arisan gitu, ketemu teman-temannya pada naruh Samsung biasa, dan dia mah iPhone 7. Wah, beli di mana? Beda dong, di luar negeri. Di Indonesia belum ada loh yang ini gini. Nah, muncul nih isbal, sombong. Ana khairun min, aku lebih baik daripada dia. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Yang lebih parah lagi, bukan cuma nggak akan masuk surga, Allah tidak akan memandang ke arah mereka sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah nggak memandang artinya apa? Kita minta, Allah tuh nggak mau dengar. Karena Allah nggak suka banget sama orang yang sombong. Begitu kita bilang ya Allah, Allah berpaling. Apa-apa kayak ada dengar orang ngomong ya gitu kalau bahasa kita nggak mau didengar sama Allah. Tapi kalau kita tawadhu, ya Allah ada apa hambaku ini, aku ini qarib, aku itu dekat kepada kalian. Kalau kita tawadhu, tapi begitu kita sombong, Allah berpaling. Bara'atum minallah, pembukaan surat At-Taubah, Allah berlepas tangan, nggak mau dekat-dekat sama orang yang sombong. Makanya kalau kita baca pembukaan dari surat At-Taubah itu, Allah baroahnya ke siapa? Kepada orang-orang yang sombong. Orang yang sombong itu siapa? Orang-orang yang menentang Nabi karena mereka merasa lebih baik daripada Muhammad. Bani Israel, orang Yahudi di zaman Nabi, Bu, kenapa nggak mau beriman kepada Muhammad? Memangnya mereka nggak tahu tentang kedatangan Muhammad? Tahu banget. Malah mereka yang udah sering posting tentang Muhammad. Mereka tuh udah sering mention loh, @Muhammad itu udah sering. Nanti akan datang Nabi terakhir, @Muhammad. Mereka tuh udah sering ngomongin di antara mereka, jadi kayak trending topik di antara Bani Israel, orang Yahudi, bahwa akan ada Nabi terakhir dengan ciri-ciri tertentu. Dan ciri-ciri itu yang tahu cuma orang Yahudi, Bu. Orang Islam atau orang Arab nggak tahu ciri-ciri itu. Kita taunya setelah Nabi ngasih tahu. Dulunya orang Arab nggak tahu, padahal mereka tinggal sebagai tetangganya calon Nabi, tapi mereka nggak tahu kalau itu calon Nabi. Orang Yahudi baru melihat sekali tahu, oh ini calon Nabi nih. Pas Nabi lagi bawa barang dagangan Abu Thalib ke Syam kan, lalu Nabi istirahat di bawah sebuah pohon. Itu namanya pohon Anbiya, pohon para Nabi. Kenapa dikasih nama pohon para Nabi? Karena kalau Nabi berteduh di bawah pohon itu akan miring. Jadi dia akan ngasih naungan kepada Nabi. Kalau kita mau uji kita Nabi benar apa Nabi palsu, pergi aja ke pohon itu. Jangan-jangan pas kita datang pohonnya tumbang ya. Nah, ini benar-benar Nabi fake. Bukan akun dong yang fake sekarang ya, Nabi juga fake. Ditemukan seorang Nabi katanya di Bandung, dekat rumah saya di daerah Pungkur. Nabi buat para pedagang sayur. Pedagang sayur tuh jadi umatnya tuh. Ada sekitar 50 orang pedagang sayur udah mulai masuk kepada agamanya Nabi itu dan jadi umatnya. Terakhir dia diamankan oleh polisi, nabinya dipenjara, umatnya bubar.
balik lagi kepada Islam. Pas Nabi Muhammad berteduh di bawah sebuah pohon, dilihat sama orang Yahudi, wah, udah lama pohon ini nggak nunduk, sekarang nunduk, siapa di bawahnya? Berarti dia calon Nabi. Bilang kepada kafilahnya, siapa ketua kafilah kalian? Abu Talib. Ya Abu Talib, bawalah seluruh rombongan kalian makan di rumah saya nanti malam, dinner. Siap. Malamnya datang, Nabi Muhammad tidak dibawa. Kenapa? Nabi Muhammad anak kecil, gak usah ikut-ikutan. Pas lagi dinner, si pendeta ini nyari-nyari, mana yang tadi siang saya lihat anaknya. Kok nggak ada? Ya Abu Talib, adakah seseorang yang kamu tinggalkan nggak dibawa? Kata Abu Talib, ada, tapi dia cuma anak kecil. Nggak boleh bawa semuanya. Pas dibawa, dilihatlah aura wajahnya, diperhatikan punggungnya, ada tanda kenabian. Maka laki-laki ini mengatakan dia itu calon nabi. Segera bawa pulang, kalau ketahuan sama orang Yahudi dia akan dicelakai, dibunuh. Berarti orang Yahudi itu udah tahu kenabian Nabi Muhammad sebelum beliau dapat wahyu. Coba, terus kenapa nggak mau beriman? Mereka merasa bahwa harusnya Nabi itu berasal dari etnis Bani Israel, bukan orang Arab. Sombong, merasa diri mereka lebih baik daripada etnis yang lain, rasis. Jadi sejarah rasis itu nggak ada dalam Islam, yang adanya dari Yahudi. Walaupun mereka yang sok-sokan ngeluarin slogan nggak boleh rasis, tapi sebetulnya yang paling rasis itu orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka memandang Nabi itu nggak boleh kecuali dari golongan mereka, yaitu Bani Israel. Kami adalah Sya'bullahil Mukhtar. Kami itu adalah umat Allah yang terpilih, kata mereka. Sedangkan pesan moral dari Rasulullah di dalam Islam itu adalah tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang Ajam. Yang membedakan mereka adalah takwa. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, perbuatan kalian, harta kalian. Allah melihat ke dalam hati kalian. Jadi bukan warna kulit, bukan status, tapi Allah melihat ke dalam hati. Ini tawadu. Ternyata yang menyebabkan orang Yahudi menolak Islam juga karena sifat sombong. Nah, tadi Nabi bilang apa? Sombong itu dua, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain tadi tuh, saya merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, itu merendahkan. Gue lebih kaya, aksesoris gue lebih mahal, brand gue lebih original, mobil gue lebih mewah, tinggi gue lebih tinggi, fisik gue lebih tinggi gitu, kulit gue lebih cerah dan seterusnya. Ini khairum min, ini sombong. Yang kedua tadi, menolak kebenaran. Apa arti menolak kebenaran? Gak mau dinasihati. Kalau dinasehatin, baper, itu sombong. Seolah-olah kalau kita dinasehati, kita direndahkan. Padahal menasehati itu bukan merendahkan, dua hal yang berbeda. Kecuali dicela, dihina, baru namanya merendahkan. Kalau dinasehati itu bukan merendahkan, bukan dicela, bukan menghina, tapi menghadiahkan kebaikan yang disebut dengan nasihat. Jadi kalau ibu-ibu nggak mau dinasihati oleh suaminya, berarti masih ada mithqal dzarratin min kibar di dalam hati ibu. Kenapa merasa nggak rela dinasihatin suami? Hanya gara-gara merasa kita lebih sering ngaji daripada suami? Sombong kan? Papa tahu apa? Kan papa jarang juga ikut ngaji. Mama yang setiap minggu ikut ngaji. Sombong tuh. Jangan melihat siapa yang menasihati, tapi lihatlah apa yang dinasihati itu. Kadang-kadang yang menasihati kita itu cuman orang biasa. Tapi kata Nabi apa? Terimalah kebenaran walaupun keluarnya dari lisan seorang budak Habasyah. Walaupun yang menasihati kita itu pembantu, terima. Walaupun yang menasihati kita itu pengemis, terima. Kalau dalam bahasa hadis, walaupun yang menasihati kita itu seorang budak Habasyah, terima kalau itu nasihat yang benar. Apalagi yang menasihati kita suami. Kadang-kadang yang paling berat itu istri dinasihati suami, karena ngerasa istrinya udah lebih rajin ngaji, lebih ngerti. Apalagi suaminya kadang-kadang sholatnya nggak benar. Apa urus aja dulu sholat papa sendiri, nggak usah nasihatin mama. Nggak ada hubungannya. Masalah dia sholat nggak sholat urusan dia dengan Allah. Tapi masalah dia menasihati kita, tanggung jawab dia sebagai suami. Ibu-ibu nggak boleh mensyaratkan saya baru akan baik ke suami saya kalau suami saya itu rajin sholat. Gak ada syarat kayak gitu. Kalau suami saya udah soleh baru saya masakin. Gak ada syarat kayak gitu. Jadi suami soleh gak soleh, kita tetap berbuat baik, karena urusan dia gak soleh, urusan dia dengan Allah.
walaupun tetap akan jadi teladan yang buruk ya buat keluarga. Cuman itu bukan syarat bahwa kita baru akan masakin, berbuat baik, akan memberikan hati kita kepada dia kalau dia udah sholat. Gak ada syaratnya gitu. Justru gara-gara kita berbuat baik, mudah-mudahan dia jadi solih, jadi dapat hidayah. Berarti salah satu bentuk sombong dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa, Bu? Ketika kita menolak nasihat yang benar, merasa gengsi dinasihatin oleh teman kita, adik kita, anak kita, pembantu kita. Kayak kita lagi jalan sama pembantu, terus pembantu kita kasih tahu kita salah ngomong di jalan, emosi nih, emosi. Dah satu orang nggak tahu diri tuh, apa di lampu merah nyelonong duluan, tahu dalam puyuh marah-marah gitu, keluar kata-kata yang nggak pantas. Pembantu kita bilang, sabar Bu, kan harusnya orang Islam tuh sabar. Kamu tahu apa sih? Gak usah nasihatin saya gitu dan segala macam. Berarti kita nggak mau dinasihati dengan nasihat sabar hanya gara-gara yang ngomong itu pembantu. Berarti sombong. Karena nasihat sabar itu udah pasti benar. Kenapa kita tolak? Gara-gara yang ngomongnya pembantu. Sombong. Harusnya kita mengatakan, Masya Allah, ya, saya kok nggak tahu, kok saya misalnya silap, astagfirullahaladzim, udah. Dan nggak akan hina kita ketika kita menerima nasihat yang baik dari orang lain. Jadi itu Bu, makna dari sombong dan tawadhu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Alaq. Sehingga sekarang kalau ibu baca surat Al-Alaq itu sekarang punya angle baru, bukan yang selama ini hanya iqra doang nih. Ternyata inti dari surat Al-Alaq itu belajar dua hal. Satu, belajar tentang kebesaran Allah. Dua, belajar tahu diri siapa kita. Itu poin pertama tadi. Poin kedua, ternyata kalau kita pengen tinggi, rendahkan diri kita. Tapi kalau kita meninggikan diri kita akan rendah. Kebalikan. Kalau kita pengen mulia, pengen dihormati orang, jangan pamer, jangan meninggikan diri, justru rendahkan diri. Nanti Allah yang akan meninggikan. Tapi kalau kita pamer, meninggikan diri, sombong, Allah akan rendahkan. Poin ketiga, posisi paling dekat seorang hamba kepada Allah itu ketika dia sujud. Kenapa? Karena ketika sujud dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Berarti orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling tawadhu, yang paling rendah diri dan rendah hati. Makin kita sombong, makin kita jauh dari Allah. Poin berikutnya, ekspresi sombong. Ekspresi sombong itu apa? Salah satunya adalah merasa tidak butuh kepada Allah. Ini berarti sombong. Merasa nggak butuh kepada Allah. Kalau kita merasa bahwa kita tuh bisa hidup sendiri, harta kita udah cukup, sehingga nggak perlu lagi berdoa kepada Allah, berarti kita sombong. Allah tuh nggak suka banget orang yang malas berdoa. Kalau ada yang bilang, jangan sering-sering berdoa, nggak enak sama Allah. Masa minta terus? Mending kita beribadah aja, nggak usah meminta. Enggak. Allah itu nggak kayak kita. Kalau kita makin sering diminta, makin susah. Allah makin sering diminta, makin suka. Karena Allah suka banget sama hamba-hambanya yang berdoanya panjang, minta semuanya sama Allah. Karena berarti dia butuh sama Allah. Kedua, ekspresi sombong apa? Kata-kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Ketika kita merasa lebih kaya, lebih cantik, lebih tinggi, lebih putih, lebih berjabatan, lebih tinggi status sosialnya, bahkan lebih soleh, berarti kita sudah menggunakan mantra iblis, ana khairum min. Ketiga, ekspresi sombong, menolak nasihat. Kalau ketika dinasihati baper, sehingga orang mau menasihati, ragu-ragu, ntar dia tersinggung lagi, berarti kita ada sombong. Sehingga kita coba belajar tentang poin-poin ini ibu-ibu dalam kehidupan daily kita, keseharian kita. Mudah-mudahan kalau kita bisa mengamalkan surat Al-Alaq ayat 1-5 aja, insya Allah kita sudah menjadi seorang hamba yang pantas di sisi Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita telah bersama-sama mendengar tausiah yang sangat menyentuh jiwa dan perlu direnungkan. Karena pada prinsipnya kita di sini adalah perlu ilmu, mencari ridha Allah. Intinya
Makin kita tawadu, makin dekat kita pada Allah. Makin jauh dari tawadu, makin jauh dari Allah. Jadilah hamba Allah yang serendah mungkin. Apa yang jalani selama acara ini berlangsung tidak sia-sia dan membawa hikmah yang besar bagi kita. Acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup kajian ini, mohon Ustaz Hanan Ataki berkenan membacakan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Terakhir, saya selaku pemandu acara mohon undur diri. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati para hadirin. Sebelum kita tutup kajian ini dengan doa, yaitu doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka